korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus disukakan dengan apa yang kami perkatakan, apa yang kami sudah katakan melalui mulut kami, melalui syukur kami, melalui penyembahan dan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang mengurus. Baik, shalom Bapak Ibu para gembala yang diberkati oleh Tuhan dan menerima dedikasi. Saya senang sekali bersama dengan Bapak Ibu para gembala dan juga para pejabat yang pada hari ini kita boleh ada bersama dalam fellowship kita setelah sidang majelis khotbah para gembala beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, perlu kami ingin sampaikan sebentar sebelum kita masuk dalam acara fellowship kita yang telah disampaikan tadi sebelumnya oleh Pak Preston, bahwa suasananya agak berbeda. Tapi sebelum itu perlu sampai kepada apa yang ingin kami sedikit sampaikan kepada kita sekalian. Kami pertama bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya. Kita boleh ada bersama-sama dalam fellowship ini dalam keadaan sehat dan baik. Yang pertama, yang kedua, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada secara khusus, yaitu kepada Bapak senior di Batu Penjuru, yaitu Bapak Wisnu yang berkenan hadir bersama dengan Ibu walaupun dalam keadaan yang sudah lanjut. Kita sangat apresiasi kepada beliau, itu bersetia dalam hal sampai pada saat ini kita melihat beliau membimbing dan menuntun kita semua secara khusus untuk GPI Batu Penjuru. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu yang sungguh sangat luar biasa, Tuhan yang dipermuliakan. Kemudian selanjutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Eri yang memimpin dalam sebagai tuan rumah House of Miracle GPI Batu Penjuru dan juga rekan-rekan seluruh gembala yang ada di GPI Batu Penjuru. Jadi oleh karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eli Silvapa Ilyas LPH, kemudian juga kepada Bapak Pendeta Tan Junaidi Pramono yaitu GPI Batu Penjuru Gerasi. Dan kemudian kami sampaikan juga kepada Ibu Pendeta Muda Ergina Gracia Sigantina SE dari GPI Batu Penjuru Governing, dan yang terakhir kepada Bapak Pendeta Johan Kristianto SPH sebagai gembala GPI Batu Penjuru Sentina. Luar biasa. GPI ini memang unik, tetapi itulah rencana Tuhan dalam kehidupan visi menjadi diri sebagai kita ada. Terutama untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak sekalian, jadi apa yang terjadi kali ini saat yang sebentar kita akan melakukan agenda dalam suasana yang berbeda dalam diri kita, yaitu suasananya adalah interaktif, bukan seperti yang dulu, karena ini juga merupakan dari kecil-kecilan jajak pendapat dari para pejabat yang beberapa waktu yang lalu mengajak para pengurus. Ayo kita sampaikan kepada rekan-rekan pejabat kira-kira apa untuk meningkatkan kinerja performa fellowship kita, sehingga akan diharapkan lebih baik kehadiran para pejabat, karena itu merupakan jadi aspirasi dari bawah. Oleh karena itu kita mengadakan satu jajak pendapat atau politik, dan hari ini adalah hari tulis yang berbeda dengan hari yang Senin yang biasanya kita adakan, karena mungkin ada pendapat yang cukup banyak juga waktu yang berbeda. Karena itu kami seluruh pengurus Perwi 5 yang ada mengadakan hari ini, dan juga tidak hanya masalah waktu tetapi juga materi apa yang akan kita sama-sama hadirkan dalam fellowship ini, yaitu lebih banyak kita berinteraksi. Kita percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, para gembala dan pejabat itu sekalian, bahwa kalau kita terlibat dalam suatu pekerjaan semua itu lebih hidup. Dan itu rupanya memang fellowship itu seperti itu, dan tidak terlalu dalam keadaan suasana yang normal, tapi yang lebih keluarga. Karena itu hari ini kita boleh memulai
seperti Bima untuk prinsip yang baru, yang ke depan pun juga seperti itu. Nanti akan disampaikan berikutnya oleh Bos. Sekali lagi kami menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian, Bapak pejabat, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita sambut dalam acara PSU ini, dan kita akan ada dua materi yang akan disampaikan. Secara khusus kami menyambut kehadiran Bapak Sekretaris dan juga Pak Kadif Permas yang akan menyampaikan materi sesuai dengan apa yang akan kita butuhkan untuk hari ini. Terima kasih, kiranya mari kita ikuti prinsip-prinsip hari ini dan seterusnya, karena dengan prinsip ini kita semakin menjaga keutuhan persatuan kita di dalam membangun pekerjaan Tuhan di gereja lokal kita dan antar kita sesama keluarga pejabat. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Sekali lagi mari kita bertahan. Oke, terima kasih Pak Ketua Pembina. Sebelum kita masuk kepada beberapa materi yang disampaikan oleh BPD, kita berikan dulu persembahan kita yang pertama pagi hari malam hari ini sebagai ucapan syukur kita dengan persembahan kita yang pertama. Sambil tadi pujian dari bahan oleh saudara. Saya mengajak kita untuk berdoa untuk persembahan. Terima kasih buat malam hari ini kami berkumpul tempat ini Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, berfellowship menjaga keberlimpahan ini dengan baik. Tidak hanya itu Tuhan, kami juga memberkati pelayanan di perbulian ini yang memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami memberikan yang pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita coba persembahan dan kita puji Tuhan. Tepuk tangan buat sponsor yang mewakili dari BPD Bekasi. Silakan Pak. Oh iya, sekalian kita undang Pak Doko juga dari Permas untuk duduk di depan juga. Silakan Pak Doko. Dan ini ketua baru Pak Nata juga boleh Pak duduk di depan sama-sama. Terima kasih Pak Pastor. Izin ya Pak untuk panggilan pun tetap pimpinan kita dari KJBP walaupun pejabat Bekasi. Om Yul, senior kita juga. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, saya beberapa hari satu bulan ini ya, beberapa minggu ini berpikir untuk bicara tentang satu bagian dari 4 poin yang menjadi sebuah dasar dari sebuah disiplin gereja. Ya, salah satunya itu ada 4 poin, yaitu Alkitab, pengakuan iman, pengajaran GBI dan tata gereja. Lalu yang ketiga etika kependetaan, lalu yang keempat itu peraturan yang berlaku di daerah setelah disetujui sidang MG, GBI dan disahkan oleh sidang MPR. Nah, pada bahagian ini yang jarang sekali dibaca, bahkan jarang sekali mungkin dikomunikasikan, didiskusikan. Itu bagian yang ketiga, yaitu tentang etika kependetaan. Padahal kalau kita baca dan pelajari dalam tata gereja itu dalam suplemen yang kelima, itu adalah salah satu bagian dari 4 dasar disiplin gereja kita. Bahkan kalau saya baca secara satu persatu, merasakan bahwa itulah sebenarnya ruh atau apa itu perilaku kependetaan atau kepejabatan kita di GBI. Karena kalau kita membaca etika kependetaan yang ada di suplemen 5 tata gereja itu, kita lihat satu persatu dalam poin itu menunjukkan bahwa oh, yang seperti inilah pejabat GBI yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di situ itu dituliskan di dalam landasan tata gereja itu ada kurang lebih
ada 13. Kalau landasannya itu 13, lalu dibagi dalam butir-butirnya ada 10 butir. Dalam penjabarannya itu kalau Bapak Ibu Bapak Tata Gereja atau PDF nanti bisa dilihat itu di halaman 202 mulai, yaitu tentang etika kependetaan. Nah, ketika kita membaca bagian itu sebenarnya itu bagian dari sistem yang sudah kita ambil bersama, sepakati bersama di dalam Gereja Bethel Indonesia, yaitu sistem dari Gereja GBI. Kita tahu sistem yang kita dapatkan mulai 2019 itu adalah pastoral sinodal. Ya, kalau kita melihat sistem ini, kita akan memahami betul kata pastoral itu sendiri. Tetapi ketika dikaitkan dengan sinodal itu juga menunjukkan bahwa keluasaan, kewenangan bahkan diberikan begitu luar biasanya oleh tata gereja, keberadaan kita sebagai gembala, pejabat gereja khususnya gembala itu luar biasa ya. Saya mencatat dalam sistem pastoral sinodal ini yang tata gereja 2021 ini, itu kurang lebih ada sekitar 8 poin atau 7 poin itu yang dimiliki oleh seorang gembala, yang tidak dimiliki pejabat gembala, yang tidak dimiliki oleh pejabat non gembala. Karena memang sistem pastoral sinodal ini memberikan kewenangan besar, kewenangan yang luar biasa kepada seorang pejabat gembala di GBI, entah itu PDP, entah itu PDM, apalagi itu pendeta, ya, karena yang bisa jadi pembina itu ya, yang gembala ini, yang pendeta ini, artinya PDP itu. Ya sehingga kewenangan itu menjadi lebih besar di sana. Nah, 7 poin itu adalah yang pertama kalau kita baca dalam tata gereja dan ringkasan itu, kalau poin-poin itu yang dari kewenangan dari sistem pastoral sinodal itu, bahwa gembala itu punya kewenangan penuh mengangkat dan memberhentikan anggota jemaat menjadi pengurus jemaat. Jadi itu tidak dimiliki oleh pejabat yang non gembala pada gereja. Yang kedua itu sekaligus menjadi ketua dari pengurus jemaat. Jadi gembala itu punya kewenangan yang tidak dimiliki oleh pejabat yang non gembala, sekalipun dia wakil. Ya, dia nggak bisa jadi ketua di sana, karena tata gereja mengatur yang menjadi ketua dari pengurus yang diangkat oleh gembala itu sendiri adalah gembalanya sendiri. Dan ini sistem pastoral sinodal kewenangan itu. Yang ketiga juga mengambil keputusan akhir, karena memang juga seorang gembala adalah ketua atau pimpinan. Yang keempat adalah menetapkan anggaran bagi pengurus gerejanya. Jadi siapa menentukan kata kalau istilah yang kita kenal untuk namanya PK. PK pengurus ini, PK wakil ini, PK pejabat ini atau siapapun yang menentukan angka-angka di sana dalam keputusan itu adalah seorang gembala yang tentu didiskusikan dengan bagian bendahara, tapi keputusan angkanya itu melekat kepada diri seorang kewenangan yang dimiliki oleh gembala. Ya, ketika melihat angka yang disebutkan bendahara pengurus direalisasikan angka terlalu rendah, naikkan. Mau nggak mau mereka harus dengar kata gembala. Ketika dinaikkan alasannya apa? Dikasih alasan itu mereka harus penuh. Ketika dibuat terlalu tinggi bilang tidak turunkan. Karena keadaan kita seperti artinya itu kewenangan itu ada pada seorang gembala. Jadi menentukan nilai atau angka berapa yang mau dibagikan dalam perkara kutip ya untuk bagian kepengurusan yang lain. Yang kelima adalah perwakilan jemaat lokal pada organisasi GBI. Ya, artinya seorang gembala itu punya suara untuk mewakili anggota, mewakili gereja atau jemaatnya mengambil keputusan di tingkat daerah. Artinya kalau ada SMD kan yang dihitung quorumnya itu adalah pejabat gembala. Kalau dulu BDM masih masuk, kalau AM itu semua dihitung. Tapi beberapa keputusan yang kita lihat tahun 2021 dari tata gereja ini, kewenangan itu sekarang ada pada gembala. Karena untuk menghitung quorumnya itu nanti di SMD gembala itu adalah pihak gembalanya itu. Jadi kita diberikan kewenangan besar pejabat dan gembala. Dan keputusan apapun yang ketok palu juga persetujuan dari gembala. Ya, artinya itu mereka yang menentukan bagaimana nanti yang berlaku di dalam kehidupan berjemaat kita di bawah. Ya. Dari ke-6 atau ke-7 adalah turut memiliki hak suara dalam pemilihan kepemimpinan di daerahnya yang tidak dimiliki oleh pejabat yang lain. Ya, kepemilihan ketua BPD, anggota MPR yang punya hak suaranya dihitung itu adalah hak pejabat yang gembala. Sekalipun dia pendeta, kalau dia bukan gembala tak punya hak untuk memilih. Kalau dia PDM, PDP yang bukan gembala tak punya hak suara untuk memilih. Jadi ini dimiliki oleh seorang pejabat yang gembala, yang tidak dimiliki oleh pejabat yang lain. Itu hal yang luar biasa yang ditampung di dalam sistem pastoral sinodal yang luar biasa dari tata gereja kita. Dan yang terakhir itu adalah
bagian yang juga tidak dimiliki oleh pejabat yang lain, itu tentang sinode. Artinya memiliki hak atas kehadiran dalam sidang sinode GBI. Dalam kata gereja yang aku di sana bisa datang ke sana adalah pejabat gembala. Sehingga kalau kita adakan kecuali sinode raya yang bisa beramai-ramai. Ketika masuk dalam sinode kemarin ada pemilihan ketua umum, gembala-gembala di sana sinode raya kita datang di sana, tapi di sana kita bisa melihat seorang gembala juga ada punya hak untuk memilih. Karena itu diwakilkan di MPR. MPR itu BPD dan anggota MPR yang ada di daerah. Sehingga kalau kita bisa melihat dari semua akomodir dari kuatnya sistem GBI pastoral sinodal ini membawa kepada kita bahwa jabatan seorang pejabat GBI yang gembala itu memiliki kewenangan yang luar biasa. Artinya kewenangan yang besar ini, makanya dalam sistem kita itu tidak berhenti pada pastoral, tapi juga punya kaitannya dengan sinodal. Kenapa? Karena kewenangan besar seperti ini harus dibatasi dalam tanda kutip. Ada beberapa hal yang disebut gereja dan pertama Alkitab, pengakuan iman, pengajaran GBI dan tata gereja, etika pendeta dan peraturan yang berlaku di daerah. Dan yang jarang kita baca, jarang kita temukan di dalam pergaulan kepejabatan kita adalah bicara tentang etika kependetaan. Kalau saudara baca di sana nanti kita akan menemukan bahwa itulah sebenarnya jantungnya perilaku kepejabatan kita sebagai pejabat GBI. Karena ini jarang dijumpai di dalam organisasi yang lain. Satu kali saya punya adik yang juga sekretaris di daerah di Surabaya, Jawa Timur. Ketika dia punya kepengurusan yang baru, ketua umum yang baru yang masih muda seumur dengan saya, teman-teman lain juga saya, karena orang tua yang dulu ketua, bapak saya sekretaris umumnya, hampir kurang lebih 15-16 tahun mereka berdua jadian. Dan ketika dia mau membangun sistem baru dalam kepengurusan organisasi dia tanya, pinjam dong kata gerejanya GBI. Memang buat apa? Mereka rupanya mau pinjam isinya. Kenapa? Karena dilihat tata gereja GBI itu tata gereja yang sangat lengkap. Dan ini dapatkan ujian juga banyak dari pejabat-pejabat non GBI, karena melihat ketika membaca ada banyak hal yang tidak diatur di organisasi lain, di GBI diatur. Bahkan dengan sistem yang dimiliki GBI yang tidak dimiliki gereja lain, seperti saya, ini mereka justru melihat betapa luar biasanya jabatan seorang gembala di dalam pejabat GBI. Maka ini menjadi daya tarik tersendiri bagi organisasi pejabat gembala-gembala yang mau bergabung ke GBI. Karena data sekarang kalau bisa tahu berapa banyak sekarang yang penggabungan dari gereja luar. Dan beberapa di Bekasi itu kemarin nggak dapat penggabungan dari GSKI 2, dari gereja kemenangan yang Pak Jajak itu, baru Pak Esra juga beberapa itu mereka kan. Karena mereka melihat bahwa betapa luar biasanya memang sistem yang dibangun di GBI. Karena perjuangan ini saya tahu tidak mudah. Dari tahun 70 berdirinya itu sampai 2019 itu perjuangan kegambangan tentang kita ini kok kayak apa sampai keluar hal-hal yang negatif kan GBI, Gereja Bebas Indonesia, gereja apa lagi namanya, sehingga mereka nggak tahu kita ini sistemnya apa, kongregasional, presbyterian atau apa sistemnya. Mereka tapi kita kadang-kadang udah masing-masing jalankan sesuai. Tapi ketika kemarin menemukan sistem dan ditetapkan oleh tata gereja 2019 itu lalu dikumpuli oleh Pak Edok 2 tahun sampai 2021 itu lahirlah tata gereja 2021 itu. Wah, itu bersukacita sekali karena kita punya pegangan yang kuat dan sistem yang tidak ada berlaku lagi. Tetapi hal yang luar biasa yang dimiliki oleh GBI tidak dibiarkan begitu saja. Kalau nanti seorang gembala punya kewenangan penuh dalam jemaat lokalnya, bahkan tidak ada batasannya, itu juga berbahaya. Itu bisa melahirkan pejabat yang nanti akan punya karakter seperti itu. Artinya itu kewenangannya otoriter bisa terjadi di sana. Itu sebabnya yang saya ingin bahas sedikit aja tentang bagian ini adalah tentang etika kependetaan. Karena ini bagian dari salah satu dasar disiplin gereja kita. Ya kalau kita mau lihat tentang makna dari disiplin gereja itu di dalam pasal 94 itu kan dikatakan demikian. Demi kemajuan dan kemurnian pejabat GBI. Demi kemajuan dan kemurnian pejabat GBI, maka gereja Indonesia menjalankan disiplin gereja berdasarkan 4 poin tadi: Alkitab, pengakuan iman, pengajaran GBI dan tata gereja. Lalu yang ketiga, etika kependetaan. Kalau yang keempat, peraturan di daerah. Nah, pada poin etika kependetaan ini, apa sih etika kependetaan itu?
kita baca dalam suplemen 5 halaman Gerakan Gereja itu halaman 202 di sana, kalau sudah bisa baca di sana nanti secara lengkap. Yaitu landasan etika kependekaan yang dimaksud dengan etika kependekaan adalah sikap hidup dan norma kepatutan bagi seorang pejabat GBI. Jadi kalau mau lihat diri kita sebagai pejabat GBI, kita bisa bercermin melalui etika kependekaan yang di dalam suplemen 5 ini. Kayak apa sih seharusnya seorang pejabat GBI itu berlaku, bersikap, bertutur kata, lalu menjalankan kepejabatannya di dalam organisasi Gereja Katedral Indonesia. Sebab kalau kita tidak punya bagian ini, maka kita akan menjadi seorang pejabat GBI. Maka apa? Kalau yang dari penggabungan, mereka membawa model dirinya, style dirinya itu dibawa di dalam pengembalaan hidupnya GBI, sehingga akan ada tetap seperti dulu berbagai macam model-model yang ada yang luar biasa di GBI. Sebabnya ketika kita memahami bagian-bagian yang sudah ditata, diatur dengan baik dalam tata gereja itu, walaupun belum sempurna tapi terus menuju kesempurnaan itu penataannya, kita bisa melihat melalui etika ini. Di dalam 13 landasan yang ada di sana, saya membacakan dari mulai 6 aja. Karena 1 bagian 4 itu landasan normatif, yang dasarnya adalah Alkitab di dalamnya. Tapi dari mulai butir yang ke-6, poin 6 dari landasan itu dikatakan bahwa seorang pejabat GBI adalah bejana tanah yang tugas mulia memberitakan anugerah Allah kepada manusia. Yang tidak ada artinya menjadi dasar dari visi GBI seperti itu dan menjadi seperti Kristus ya. Dan kita akan terus membawa sampai kapanpun sampai tercapainya visi itu. Lalu yang ke-7 seorang pejabat GBI harusnya menunjukkan karakter Kristus dalam kepemimpinannya. Yang ke-8 seorang pejabat GBI harusnya menjangkau semua orang dengan kasih Kristus. Yang ke-9 seorang pejabat GBI selalu belajar meningkatkan pengenalannya akan Allah dan kehendaknya. Ia juga harus meningkatkan keterampilan pelayanannya serta integritas dirinya agar menjadi mediator berkat. Yang 10 itu tentang keluarga dari seorang pejabat GBI, harus menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. 11-nya itu seorang pejabat GBI harus melindungi orang-orang yang lemah. 12 seorang pejabat GBI tidak mengeksploitasi, memanfaatkan dan memanipulasi orang untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Jadi bagian ini juga ada di dalam etika kependekaan itu. Ketika kita temukan pejabat GBI yang apalagi yang berbaga yang melakukan seperti ini, sebenarnya itu kalau bercermin kepada etika kependekaan yang ada di GBI, sebenarnya wajah kita harus seperti itu. Tidak boleh ada seorang gembala atau pejabat GBI yang mengeksploitasi atau memanfaatkan dan memanipulasi orang. Orang di sini ini bisa orang lain, bisa jemaat, bisa kata orang-orang di sekelilingnya. Artinya untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Didorong-dorong, ayo bayar perempuan, ayo sama-sama ini. Ketika sudah kumpul, nggak ada wujudnya. Yang digunakan adalah untuk kepentingan diri saya sendiri. Yang mau ganti apalah, mau apa. Artinya itu nggak boleh seperti itu. Itu bukan wajahnya GBI, bukan wajahnya pejabat GBI. Wajah dari seorang pejabat GBI adalah seorang pejabat yang tidak mengeksploitasi, yang tidak memanfaatkan dan tidak memanipulasi orang untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu yang ke-13 yang terakhir itu adalah seorang pejabat GBI harus bersedia dikoreksi, dinasihati dan memberi pertanggungjawaban atas tindakannya serta bersedia menerima disiplin gerejawi apabila terbukti melakukan tindakan tidak etis. Kita jadi teringat tentang Daud. Daud seorang pemimpin hebat, seorang raja yang hebat. Tuhan bahkan memuji-muji dia. Bahkan tidak ada seorang pun yang benar melakukan seperti hamba Daud. Tapi apa satu hal yang kita tindakan kecuali, karena ada kata kecuali yang saya kecuali tentang istri Uria. Artinya sehebat apapun Raja Daud, dia pernah punya kelemahan. Ada punya sesuatu. Dan ketika dia masuk jatuh dalam kelemahannya itu, Daud ini Raja Daud mau didisiplinkan. Bahkan yang mendisiplinkan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Ingat kata-kata Nabi Nathan ketika ditanya tentang bagaimana seorang yang punya kambing domba lembu yang gemuk-gemuk mengadakan pesta, tapi dia ngambil domba lembunya orang tetangganya yang miskin, yang kurus dipakai untuk pesta. Sehingga ketika tanya untuk apa? Apa yang patut untuk orang seperti ini? Kalau bilang, wah itu harus hukum mati, itu harus hukum. Lalu Nabi Nathan bilang, kamu lah orangnya. Nah, sejak ketika dia didisiplinkan, dinasihati oleh Nathan, ditunjukkan dengan kesalahannya, Daud langsung mendisiplinkan dirinya. Dengan apa?
dengan pengorbanan. Ya, sampai kita tahu prosesnya seperti apa. Nah, seorang pejabat GBI dengan kewenangan yang besar dalam sistem pastoral sekunder, khususnya khotbah, ya harus membatasi diri dengan itu. Salah satunya etika kependetaan. Nah, kalau kita baca dalam buku-buku kependetaan ada 10 itu, saya nggak baca semua, tapi beberapa yang perlu menjadi perhatian kita di dalam poin tentang keluarga, ya, tentang keluarga. Bisa dikatakan demikian. Bagian poin 3 juga. Butir 3, poin 3 dari keluarga pejabat GBI dari etika kependetaan. Saya menjauhi dan menghindari sentuhan atau jamahan dengan lawan jenis secara tidak kudus. Jadi kalau ada pejabat-pejabat GBI, ya, wajah apalagi kita punya wilayah Bekasi, ya, dikatakan dalam etika kependetaan menghindari sentuhan atau jamahan dengan lawan jenis ya, secara tidak kudus. Ya. Itu artinya sesuatu yang memang dalam etika kependetaan kita GBI itu sangat dibatasi. Ada baiknya kita seorang pejabat GBI khususnya di Bekasi, saya imbaukan ketika berjumpa dengan siapapun, kalau itu bukan mukrimnya, ya janganlah dimulai dengan cipika-cipiki antara cipiki itu, jangan mulai dari situ. Ya. Artinya itu hal-hal yang memang dalam etika kependetaan itu sudah dibatasi. Harusnya kita menjauhi bagian karena itu bukan wajah diri. Bahkan kalau di tempat saya di Kisah, ya itu kalau kita ini di tanah Kisah sana itu, kalau kita mau jumpa orang, misalnya itu beda budayanya, kita nggak kasih kita lagi. Itu hidup sama hidup ketemu. Jadi cara kita menyapa, cara kita masuk itu hidup dengan hidup. Artinya itu budaya mereka. Tapi ketika kita sudah punya yang namanya etika kependetaan, ini norma yang berlaku secara umum, bukan norma yang hanya yang didasarkan pada satu budaya saja. Ya, artinya ini secara umum. Jadi kita harus berpikir kembali ketika kita melakukan hal sesuatu yang sifatnya tadi menghindari sentuhan atau jamahan dengan lawan jenis secara tidak kudus. Ya, kita harus berpikir 2 kali. Jadi saya nggak apa-apa kok. Saya budaya Manado ya biasa. Kita pikir ya manggil orang yang tua, ambil nama itu sudah biasa di sana. Tapi ketika berlaku umum, apalagi ketika kita berlaku dalam pejabatan tugas-tugas pelayan kita, nggak bisa seperti itu. Gembala tiba-tiba datang kepada jemaat, ada suaminya di belakang, dia cipika-cipiki dengan istrinya, jemaat dipikir, wah ini kan anak orang saya, nggak bisa seperti itu. Artinya bagian-bagian seperti itu harus kita mulai perhatikan. Karena wajah pejabat GBI itu seperti yang kita lihat dari cermin etika kependetaan itu. Nah ketika saya membaca ini, saya menemukan rupanya ini perlu sebenarnya di dalam kita menjalankan kepejabatan kita, supaya warna kepejabatan GBI kita itu itulah yang ditulis dan itulah yang ditata dan diatur di dalam kita lihat dalam etika kependetaan kita. Ya, lanjut Bapak. Yang ke-4 itu bicara tentang penggunaan keuangan. Ya, itu berlaku harus jujur. Tapi satu yang saya lihat di sini yang luar biasa, poin 4 itu, bila saya seorang gembala atau pemimpin jemaat, segera setelah keadaan memungkinkan, belum jumlah jemaat memadai, saya dan keluarga saya tidak menjabat sebagai bendahara jemaat. Kemarin di beberapa mobil ketika bicara ini ada ya kondisi itu, tapi mereka punya alasan karena ketika dipercayakan kepada jemaat, ya mereka katakan ini udah orangnya berduit, orang kaya, nggak mungkin uangnya akan digunakan. Rupanya juga dipakai juga. Artinya maka saya kasih dulu kepada mereka bahwa jangan cari yang kaya untuk pegang bendahara, jangan cari yang rumahnya banyak, uangnya banyak, ya, orang bisa berubah dari karakter, tapi cari jemaat atau orang-orang yang percaya itu yang takut akan Tuhan dulu. Nggak peduli dia punya banyak uang, kemudian itu kalau dia takut Tuhan, dia akan gunakan keuangannya. Dan saya punya pengalaman gitu juga. Ketika saya percayakan kepada seseorang, lalu dia pegang, berapa bulan kemudian dia tanya, Pak Gembala maaf ya, untuk bulan ini saya kecil dulu ya, 30%. Artinya penggunaan keuangan itu juga orang kadang tidak takut Tuhan. Maka dari pengalaman itu, hal yang pertama yang saya tidak takut Tuhan. Sehingga dia kita dapat percayakan bahwa uangnya banyak, mau dikit kalau kita percayakan, maka di situ hal yang baik. Kenapa? Karena jika kependetaan kita mengatur sedapat mungkin saya dan keluarga tidak menjabat sebagai bendahara jemaat, supaya orang tidak melihat kita yang kolek uang, kita yang kumpulin uang, kita yang hidup uang, kita yang nyimpen uang, nanti kita yang keluarkan uang. Jadi uangnya mengalir ke gembala. Kalau ada apa-apa melalui gereja, jemaat juga akan bilang, ya semua kan Pak Gembala, udah Pak Gembala yang takut, Bapak Gembala yang kudus. Akhirnya kayak gitu kan, kalau ada hal yang berhubungan berat, diurus sendiri akhirnya. Itu beberapa kasus yang muncul di dalam gereja-gereja rata-rata ini
yang jemaatnya itu 100 ke bawah. Tapi kalau udah 300 ke atas itu udah sistemnya beda dengan sistem keuangan. Ya, mereka bisa tata sedemikian rupa sehingga penataannya itu berbeda. Tapi dari yang 160, 100 ke bawah itu rata-rata punya pengalaman seperti itu. Jadi poin-poin ini yang saja yang saya sampaikan di dalam etika kepemilikan ini. Dan yang kedua tentang hal yang sifatnya penanganan gereja, bahwa kita punya target di dalam penanganan gereja dari awal kemarin itu tahun 2023 ya, yang lalu itu kurang lebih ada 90 ya, karena sudah mendaftar pada waktu pertemuan dulu di BTC itu ada kurang lebih 90 sampai 100 untuk penanganan gereja di rumah-rumah baru. Nah, tahun ini bulan ini dari Mei kemarin sampai sekarang Juli sudah ada 7 penanganan gereja baru. Artinya dari kita sudah keluarkan SKPL atau STM-nya itu ada 7 karena mereka dari perintisan nol. Nah, buat kita itu perintisan itu harus dimulai dari nol. Dari nol itu dalam pengertian tidak membawa jemaat dari induk. Karena kalau membawa perpecahan jemaat dari induk, maka kita kasih waktu yang sangat panjang. Minimal setahun ke atas atau 2 tahun. Kenapa? Karena jemaat yang dia bawa adalah jemaat yang sama yang sudah diresmikan. Nah, kalau dia bawa lagi wakilnya atau pengurusnya lalu dia bersekutu dengan jemaat jumlah yang sama yang kemarin diresmikan 5-4 tahun lalu diresmikan, apa gunanya itu orang-orang? Sama aja adanya pekerjaan, makanya kita kasih waktu sangat panjang tadi. Tapi kalau perintisannya dimulai Pak, saya mulai dari jemaat yang tinggalnya jauh dari situ, lalu bertambah sampai lebih dari 12, minimal 20 atau 25 lihat perkembangan, ya kita akan layani dengan baik. Artinya segala fasilitas dari pelayanan yang sudah program-program yang sudah diterapkan dari BPD itu akan tersalurkan kepada mereka ini. Jadi jangan buka jemaat dari penanaman ini seperti itu. Target kita 90, sekitar 100. Sekarang sampai hari ini yang bulan ini saja sudah 7 pada laporan dari Bapak. Tapi kita lagi masih cukup panjang bulannya sehingga target itu saya yakin bisa tercapai. Karena banyak perumahan di sekarang itu yang baru-baru banyak berdiri. Bahkan di halaman dan belakang itu juga banyak, nilai bulan juga banyak. Di Pondok 6 dan Pondok 7 itu sangat banyak sekali perumahan baru dan kita mendorong pejabat-pejabat yang PDP dan PDM yang non gembala didorong supaya membuka perintisan di sana. Sehingga itu aja.